misalkan mau dari SMA gitu kan mau perguruan tinggi kan, kalau perguruan tinggi itu kan apa namanya ada 2 jalur ya, SNBP dan MBP. Itu kan dilihat nanti dari mulai akademiknya. Kalau jalur SNBP itu nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang disesuaikan dengan nilai-nilai. Berarti kayak akademik itu yang mengaruhi ya Bu ya? Itu bakal dilanjutkan ke jurusan. Tujuan bimbingan belajar dan karir di sekolah itu apa ya? Tujuan bimbingan belajar dan bimbingan karir di sekolah. Kalau bimbingan belajar itu ya kita mendampingi siswa yang memang membutuhkan bantuan dalam bidang belajar. Kalau karir bersama itu dalam bidang karir. Misalkan kalau kayak belajar, contohnya motivasi siswa belajar itu rendah, jadi kita bisa panggil kalau untuk konseling individual. Tapi kalau untuk kontennya biasanya kita memberikan klasikal, kasih Seperti tadi ya Bu ya? klasikal itu yang ada di kelas gitu. Nah, ngasih tips belajar itu juga sama dengan karir. Kalau karir biasanya memang sangat mempengaruhi ya. Misalnya apalagi misalnya kelas 3 mau melanjutkan, itu anak-anak banyak banget yang kayak tadi itu anak-anak yang di belakang ini lagi kelas 10 juga sama, ada yang kebingungan mau melanjutkan. Bisa juga kalau dijelaskan hasilnya dulu aku pengen jadi apa? Oh iya. Kemudian kalau manfaat bimbingan belajar dan karir itu apa ya dulu? Manfaatnya ya tadi Bisa jadi memanfaatkan daya belajarnya, misalnya ada berdasarkan daya belajar seperti apa, motivasi, dan kan kalau di kita itu menggunakan assessment atau PPP itu bikin program 1 tahun aja itu kan berdasarkan itu tahu apa aja sih yang dibutuhkan oleh siswa, apakah belajarnya, apakahnya, nanti kita lihat dari yang kombinasinya. dia juga sama ya fungsinya nggak beda jauh kayak tadi ya Bu. Fungsi bimbingan konseling belajar ini untuk membantu anak-anak Fasilitas yang dalam hal dalam bidang belajar dan karir. Kemudian apa aja Bu masalah yang sering muncul pada bimbingan konseling belajar atau karir? Kalau yang belajar biasanya motivasi untuk belajarnya rendah, terus kadang anak masih kebingungan daya belajarnya itu apa. Terus kalau karir itu minat dan bakat siswa, kadang dia nggak tahu minatnya apa, bakatnya apa. Terusnya masih kebingungan gitu sekarang itu maunya kemana. Paling kan sekitaran itu. Itu walaupun dari SMA masih kebingungan ya Bu minat dan bakatnya. Iya kan, kita kan di awal itu udah psikotes. Waktu kelas 10 itu anak-anak tuh udah psikotes untuk mengetahui kepribadian, inteligensi, sama mengembangkan mereka lebih benar. Nanti kelas 3 juga ada kita psikotes lagi. Jadi 1 tahun mereka itu selama 3 tahun di SMA 2, mereka itu diadakan 2 kali psikotes. Iya, seperti itu. Nah, kemudian Bu, bagaimana cara guru BK memotivasi siswa dalam layanan konseling belajar dan karir? Ini kita akan begitu aja. Nah, kalau biasanya kalau kita itu kan ada beberapa pelayanan ya, kalau di BK itu ada yang namanya pencegahan atau preventif. Kalau layanan preventif itu biasanya kita akan melakukannya ada klasikal, bimbingan klasikal yang ada di kelas. Kalau misalkan memang kelas itu kita sudah mencoba melakukan layanan klasikal, bimbingan klasikal, kita barulah memanggil gitu anak-anak itu untuk BK, ayo misalnya sebenarnya apa sih gitu yang belajar kamu melawan belajar dan kan banyak yang belajar itu meliputi
bulan tapi ternyata nggak ada pilihan karena semua anak Iya, kalau kan banyak. nanti dipanggil orang-orang yang contohin. Iya, ya. Cenderung misalkan dilihat nih nilai rapotnya ternyata ada penurunan. Itu yang dipilih apa-apa kegiatannya. Kembali lagi tergantung letak masalahnya seperti apa. Misalkan masalahnya itu sama, ya kita bisa di bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Misalkan memang kita mau ingin mendalam, kita biasanya melakukannya dengan konseling. Kemudian bagaimana cara BPK memberikan materi informasi karir yang dibahas? Informasi karir biasanya kalau kita itu informasinya lebih menggunakan tadi biasanya ya, terus kita juga punya grup kelas, grup WhatsApp kelas supaya lebih banyak Di share ya Bu ya? iya, share lewat grup atau kita juga punya media sosial yang lainnya kayak Instagram, media sosial itu biasanya lewat sana. Kemudian bagaimana persiapan guru BK sebelum melaksanakan konseling? Biasanya kita cari tahu dulu nih latar belakang siswa terus kita mencari pokoknya data-data siswa itu biasanya kita cari tahu dari psikotesnya, terus data pribadi siswa, terus dari teman-temannya kita mengumpulkan semua data informasi dulu, lalu setelah itu kita bersedia atau tidak bisa melakukan. Misalkan dia bersedia ya kita lakukan. Bisa selesai. Kalau dosen itu kenapa ya Bu? Dan biasanya kan kalau biasanya kita mencari jam-jam yang kosong, terus kadang cuma 30 menit, terus juga kadang kita dari tekniknya, kadang kita disuruh kasih tugas dulu ke siswanya, suruh cari tahu dulu gitu apa yang namanya permasalahan yang ada. Jadi itu bisa diadakan 1 atau 2 kali. Biasanya kalau ngasih tugas apa Bu? Itu tergantung teknik yang diberikan. Misalkan kayak manajemen waktu, siswa yang sering terlambat, kita ngasih tugas dulu nih, apain aja sih dia dalam seminggu itu, gitu kan. Kita mau tahu ini tugasnya tugas apa. Kemudian kalau metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan maupun layanan informasi karir kepada siswa, metodenya ya tergantung itu ya permasalahannya. Jadi kembali lagi ke permasalahannya, bisa mengatakan misalnya kita memberikan klasikal tentang gadget, masalah gadget aja kita harus sesuaikan dengan metodenya. Kan nggak disamakan dengan misalkan kita masalah tentang bullying, kan beda lagi. bullying metodenya kayak gimana? Kalau bullying metode kelasnya, pelajaran di kelasnya. Karena biasanya kita memperkenalkan dulu bullying seperti apa, terus kita berikan video-videonya. Setelah itu kita mengadakan role play bersama siswa. Gimana sih? Misalkan kayak bullying verbal misalnya, modelnya seperti apa, terus tindak lanjutnya seperti apa, gitu. Terus kalau bullying fisik kayak gimana, tapi mereka suruh mempraktekkan gitu